Yang terakhir, Bapak-Bapak sekalian, mungkin yang statement di luar sana tentang mafia tanah. Bagaimana kita menghadapi mafia tanah ini? Bapak sekalian, tentunya kita tidak bisa mentolerir adanya mafia tanah. Dan kalau kita identifikasi, mafia tanah itu selalu elemennya atau unsurnya itu melibatkan 3 komponen. Yang pertama, mohon maaf kata, mungkin melibatkan oknum orang dalam. Yang nomor 2 adalah pemborong tanah pasti yang berkepentingan. Yang nomor 3 pasti adalah pihak ketiga yang menjadi pendukung. Pendukung itu dimulai dari oknum kepala desa, bisa oknum lawyer, bisa oknum PPAT, oknum notaris, juga bisa permata, Persatuan Maklar Tanah, maupun Bimantara, bisnis maklar dan perantara yang terlibat di situ. Bimantara, bisnis maklar dan perantara. Biasanya CEO-nya itu Pak Aryo Bimo, itu diutnya itu Bimantara itu. Nah, itu yang bisa melibatkan 3 elemen itu yang bisa melibatkan. Nah, apa treatmentnya? Kita tidak bisa mentolerir itu. Kita akan melaksanakan rakor khusus ini dengan Pak Kejaksaan Agung sama Pak Kapolri sama PPATK. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah. Kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum, kalau itu pidana murni. Kalau melibatkan aparat negara, penyelenggara negara, pasti adalah deliknya adalah tipikor, ya kan, tidak pidana korupsi. Tapi kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya ada efek jerah. Nah, ini yang perlu kita dorong nanti dalam rakor itu. Kita sedang simulasi supaya apa? Supaya persoalan mafia tanah ini benar-benar tidak ada di Indonesia, karena itu menyangkut kepastian hukum dan mempermainkan orang-orang kecil yang itu mempunyai hak yang diserobot haknya. Supaya kita semua, baik dari pemerintah maupun yang ada di DPR, tidak kategori orang yang dolim terhadap orang-orang yang kecil atau orang yang berhak. Saya kira itu, Pak, yang bisa kami sampaikan untuk pemanasan di dalam forum Komisi 2 ini. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ketua dan Bapak Pimpinan serta Bapak Ibu anggota semua. Ini kok, mohon maaf, ini kok anggotanya tidak ada yang sawangebel begitu, Pak. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.